Mas Manik ini sekarang berarti sudah lulus, terus bekerja di mana Mas? Apa yang menjadi isu sekarang atau yang menjadi prioritas di kehidupan Pekerjaan, Mas? oke, Ya, ya. pekerjaan. Pasca lulus, saya lulus dari Kesehatan Masyarakat, Mbak, di tahun 2021 wisudanya. Dan pekerjaan saya kerja dari 2020 sebenarnya di Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Fokus kami memang masalah kesehatan masyarakat, khususnya adalah upaya menurunkan jumlah konsumsi rokok untuk anak-anak gitu setidaknya. Dan saat ini saya juga bekerja di Indonesian Youth Council for Tactical Changes. Kurang lebih sama tentang masalah rokok, tapi kami lebih fokus pada bagaimana melibatkan orang muda secara bermakna. Jadi salah satu isu yang kemudian saya fokuskan adalah dari isu background saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat saat itu, yaitu kesehatan masyarakat juga. Dan bagaimana melibatkan orang muda dalam perumusan kebijakan supaya bisa lebih bermakna dan kita nggak dianggap sebagai objek politik aja gitu. Ya kan, Gen Iya Z dong, 55% gitu, enggak dong. Kita lebih daripada itu gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai tobacco tadi ya, ada pemerintah ini sudah menetapkan ada 4 aspek untuk meningkatkan cukai rokok nih. Yang pertama adalah kesehatan, dan juga ada beberapa riset yang bilang kalau rokok di Indonesia ini adalah penyebab kematian, betul ya? Betul. 17% kalau nggak salah ya. Dan juga hipertensi. Nah, ini sebenarnya gimana untuk mengendalikan ini ya? Karena kita tahu juga kan sebenarnya lapangan kerja dari industri rokok ini juga besar, Mas. Betul, Nah, betul. gimana, Mas Manik? Pasti udah mikirin dong Sudah, gimana pasti. sih nih gitu. Gimana ya di sisi lain ini membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain juga ya berbahaya lah udah pasti. Yes, ya jelas. Sebenarnya kita udah sama-sama tahu artinya ini berbahaya. Ya. Titik gitu. Udah kan, artinya kita sudah sama-sama memahami bahwa produk yang berbahaya jelas harus dikendalikan. Nah, dari dulu masalahnya, Mbak, kita tidak punya stance yang cukup kuat untuk benar-benar menanggulangi masalah rokok gitu. Padahal secara tren di negara-negara maju atau bahkan ada kalau nggak salah surveinya dari Statista gitu. Mereka menunjukkan di 20 tahun lagi atau sekitar 10 tahun lagi diproyeksikan prevalensi perokok di seluruh dunia itu cenderung turun. Ya paling banter mungkin Jepang atau Amerika, itu mereka masih stagnan lah gitu. Tapi Indonesia doang yang naik. Gitu. Dari statistiknya Indonesia doang yang naik gitu. Apakah kita nggak malu? Pertama, industri rokok ini jelas sunset industry. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat mulai sadar tentang masalah kesehatan. Itu ditambah lagi kalau tadi kita bicara tentang masalah tenaga kerja, kita juga punya banyak industri yang akhirnya shifting kan, Mbak. Dulu misalnya kita lihat ada warung telepon gitu kan. Ya, terus akhirnya kan media komunikasi berkembang. Sama halnya seperti ini juga gitu. Artinya kalau kita menganggap bahwa oh ada banyak nih tenaga kerja, ya banyak di industri-industri lain juga ada banyak gitu. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah seberapa signifikan mereka kemudian ke masyarakat gitu. Nah, datanya cukai rokok yang diterima atau pendapatan negara yang diterima dari cukai rokok di tahun 2015 itu hanya sekitar 140 triliunan rupiah gitu ya. Tapi riset dari Suharta Kosen menunjukkan di tahun yang sama beban negara akibat masalah rokok itu mencapai 590 triliun rupiah. Artinya hampir sekitar 4 kali lipat lah dari. Jadi bebannya lebih banyak lebih ya besar daripada gitu. pendapatannya. Ya, jadi kalau kita mau hitung-hitungan, oh ini ada tenaga kerja, iya memang ada gitu. Tapi makanya yang perlu kita lakukan itu adalah pengendalian. Jadi prosesnya itu memang pelan ya. Perlahan, tapi harus signifikan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin cukai rokok, ya sekalian naikinnya yang tinggi biar harganya mahal gitu kan. Kemudian kalau kita ngomongin masalah petani, masalah industri, mereka juga dapat tuh. Jadi ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana itu juga dari cukai yang kemudian diperuntukkan untuk memberikan kesejahteraan buat buruh industri rokok supaya mereka bisa lebih siap untuk misalnya pekerjaan baru, atau kita memberikan bantuan buat petani supaya mereka bisa alih tanam. Dan banyak buktinya yang menunjukkan bahwa petani-petani di sekitar Temanggung gitu ya, mereka bisa beralih tanam ke jadi petani kopi dan mereka sukses. Kita sebut ada namanya Pak Sukiman. Kopi dia bahkan bisa sampai ke Jepang. Gitu. Jadi artinya jangan banyak potensi, ya. Jangan takut gitu. Jangan takut dengan masalah ini. Yang perlu kita lakukan adalah tegas. Karena tadi kita udah jelas tahu ini berbahaya. Masa iya kita iklanin, masa iya kita promosiin terus-terusan gitu. Baik, jadi memang berat sih ya. Maksudnya kalau kita lihat tuh memang banyak yang dikorbankan juga. Tapi kan kalau pengorbanannya untuk lebih baik kan kenapa enggak gitu. Betul, ya. Betul. Jadi ya mungkin dari industrinya juga harus pelan-pelan beralih, cari lagi gitu ya apa
yang bisa menghasilkan sebesar ini? Pastinya masih banyak lah ya. Pastinya Banyak masih jelas, dan ya masalahnya meskipun kita ngomong ini besar nih, tapi banyak, tapi membunuh gitu Mbak. Itu dia kan, nggak bisa nih kita kalau ngomongin tentang ekonomi itu hanya pendapatan atau uangnya aja, tapi kemudian tidak sustainable gitu. Nah, kemudian juga ada terkait tadi juga aspek-aspek yang ketiga nih, cukai negara. Ya tadi ya penerimaan, ternyata bebannya juga lebih banyak lebih gitu besar. ya. Terus juga yang keempat ilegal karena semakin tingginya cukai rokok. Nah, satu hal lagi yang menarik tercatat juga rokok ini kemudian RUU-nya atau undang-undangnya ini belum tegas begitu ya, Mas Manik lihat ya, belum ada perubahan juga ya. Apa yang Mas Manik inginkan dari perubahan di industri khususnya tobacco ini di Indonesia? Ya, pertama jelas kita harus punya payung hukum yang memang mengatur masalah rokok. Contoh paling signifikannya adalah rokok di Indonesia, atau bahkan kita ngomongin Asia Tenggara nih ya Mbak. Indonesia ini satu-satunya negara yang masih mengiklankan rokok di media siaran seperti televisi, radio, dan lain-lain gitu. Satu-satunya. Tuh. Kemudian kita ngomongin masalah di internet. Banyak banget berkeliaran iklan rokok segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak tegas nih sebenarnya. Ini produknya berbahaya, tapi kok bisa diiklanin. Nah, anak-anak yang kemudian melihat itu, mereka akan terbiasa untuk melihat bahwa brand ini bagus, berarti ya orang saya lihat nih tiap hari gitu, bisa nih saya konsumsi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kita harus punya payung hukum yang kemudian tadi melarang tentang iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Kemudian di sisi lain kita juga harus menyeimbangkannya. Pemerintah juga harus punya nih namanya unit layanan berhenti merokok yang kemudian diperbesar, diperbaiki gitu. Kenapa? Karena ini untuk membantu masyarakat yang memang punya niat baik ingin berhenti merokok, ya kan? Ada, dan layanan ini sebenarnya sudah ada di Kementerian Kesehatan, tinggal bagaimana mengoptimalisasi ini supaya masyarakat lebih mudah mengaksesnya gitu. Kemudian di sisi lain kita juga harus melihat dari segi harga. Kalau harga rokok ini masih murah gitu, yang beli itu bukan orang tua, anak kecil gitu. Uang jajan anak kecil SD satu hari itu bisa Rp2.000 misalnya, yang paling kecil gitu misalnya. Dan mereka ngelihat rokok yang bisa dibeli batangan itu cuma 1.500. Ya udah, mereka bisa nabung buat akhirnya beli rokok gitu kan. Dan rokok di kita ini masih bisa dibeli batangan Mbak, di warung-warung. Itu juga harus diatur dan harus bisa dilarang lah penjualan rokok secara batangan. Itu yang beberapa kebijakan yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia, sehingga secara komprehensif gitu kita bisa menurunkan prevalensi perokok khususnya anak-anak. Banyak ya banyak ini baru dari rokok ya Mas, belum kita ngomongin pendidikan, kesehatan yang lain. Pendidikan, kesehatan yang lain, aduh ya nggak apa-apa deh, tapi yang penting semangatnya itu ya, satu-satu kita benahi ya, semoga dalam mungkin 10-15 tahun ke depan ya kan generasinya harus sudah berubah gitu. Betul. Nah,